Ibrani pasal 9. Ibadah dalam Perjanjian Lama. Pada Perjanjian yang Lama sebenarnya ada peraturan-peraturan mengenai ibadah dan tempat ibadah di bumi ini. Tempat ibadah yang dimaksud adalah kemah suci Allah. Bagian luar dari kemah ini disebut ruang kudus. Di dalamnya ada tempat lampu dan meja dengan roti yang disajikan. Di belakang tirai yang kedua ada ruangan yang disebut ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ada altar yang terbuat dari emas untuk membakar kemenyan, dan juga ada peti perjanjian. Peti perjanjian itu dilapisi emas, dan di dalamnya terdapat sebuah kendi emas berisi mana dan tongkat Harun, tongkat yang pernah bertunas. Selain itu, ada juga 2 lempeng batu 10 perintah Allah. Di atas peti itu ada 2 kerub yang menunjukkan kemuliaan Allah. Kedua kerub ini berada di atas tutup peti yang disebut tutup pendamaian. Tetapi kita tidak membicarakan tentang peti ini sekarang. Segala sesuatu di dalam kemah Allah telah dipersiapkan seperti itu. Lalu, setiap hari, para imam masuk ke ruangan pertama dari kemah itu untuk melakukan ibadah. Tetapi hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke ruangan yang lebih dalam, yaitu ruang Maha Kudus. Ia masuk ke sana hanya sekali dalam setahun dan selalu membawa persembahan darah. Ia mempersembahkan darah itu kepada Allah untuk dosanya sendiri dan dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan umat Israel. Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju ruang Maha Kudus belum terbuka selama kemah suci yang lama masih berdiri. Ini menunjukkan gambaran keadaan kita saat ini, bahwa persembahan dan kurban yang dipersembahkan tidak bisa menyucikan hati nurani orang-orang yang beribadah. Semua yang dipersembahkan hanya soal makanan dan minuman dan upacara-upacara penyucian. Itu semua hanya peraturan untuk tubuh jasmani yang harus ditaati sampai peraturan yang baru tiba. Ibadah dalam Perjanjian Baru. Tetapi sekarang Kristus telah datang menjadi imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Kristus masuk melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan bukan dari dunia ini. Kristus masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya sekali untuk selamanya. Ia masuk tidak dengan membawa darah kambing jantan dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri untuk memberikan keselamatan yang abadi. Darah kambing jantan dan sapi jantan serta abu bakaran dari sapi muda itu dipercikkan kepada orang-orang yang tidak suci supaya mereka dapat masuk ke tempat ibadah. Betapa lebih mulianya darah pengorbanan Kristus. Ia melalui Roh yang abadi mempersembahkan dirinya yang tidak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat menyembah Allah yang hidup. Jadi, Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, sehingga siapa yang dipanggil dapat menerima berkat yang telah Allah janjikan. Hal ini dapat terjadi karena Kristus telah mati untuk membebaskan orang-orang dari pelanggaran yang telah mereka lakukan di bawah perjanjian yang pertama. Tentang surat wasiat, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa orang yang menulis surat wasiat itu sudah mati. Surat wasiat baru akan berlaku kalau penulisnya sudah mati. Tetapi jika penulis surat wasiat itu masih hidup, surat wasiat itu tidak berlaku. Itulah sebabnya perjanjian yang lama tidak berlaku kecuali disahkan dengan darah. Setelah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada umat Israel, ia mengambil darah anak lembu dan kambing dan mencampurnya dengan air. Lalu diambilnya bulu merah dan sebatang hisop
untuk memercikkan darah dan air itu pada kitab Taurat dan kepada semua umat. Ulang. Lalu diambilnya bulu merah dan sebatang hisop untuk memercikkan darah dan air itu pada kitab Taurat dan kepada semua umat. Lalu ia berkata, "Inilah darah yang menjadikan perjanjian itu sah, perjanjian yang Allah perintahkan untuk kamu turuti." Dengan cara yang sama, Musa memercikkan darah ke kemah suci dan juga ke atas semua perlengkapan yang digunakan dalam ibadah. Hukum Taurat mengatakan bahwa hampir semuanya harus disucikan dengan darah. Dosa tidak dapat diampuni tanpa adanya pengorbanan darah. Yesus Kristus adalah kurban penghapus dosa. Karena itu, semua tiruan dari gambaran yang ada di surga ini perlu disucikan dengan kurban persembahan, yaitu darah binatang. Tetapi hal-hal yang sebenarnya ada di surga memerlukan kurban yang jauh lebih baik. Itulah yang dilakukan Kristus. Tetapi Kristus tidak masuk ke dalam ruang maha kudus buatan tangan manusia yang hanya tiruan dari yang sebenarnya. Ia masuk ke surga itu sendiri dan sekarang ia ada di sana, di hadapan Allah untuk kepentingan kita. Kristus juga tidak masuk ke surga untuk mempersembahkan dirinya berkali-kali seperti yang dilakukan para imam besar di dunia. Para imam besar masuk ke ruang maha kudus setiap tahun dengan membawa darah yang bukan darahnya sendiri untuk dipersembahkan. Jika seperti mereka, Kristus harus mempersembahkan dirinya berulang kali. Ulang. Jika seperti mereka, Kristus harus mempersembahkan dirinya berulang kali. Ia harus menderita berulang kali sejak dunia diciptakan. Ulang, ia harus menderita berulang kali sejak dunia diciptakan. Akan tetapi, yang benar adalah Yesus masuk untuk mempersembahkan dirinya sekali saja untuk selama-lamanya. Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menebus dosa manusia. Setiap orang ditentukan mati satu kali. Sesudah itu mereka harus dihakimi. Begitu juga Kristus. Ia mati sekali saja untuk menghapus dosa banyak orang. Lalu ia akan datang untuk kedua kalinya, bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang menantikan Dia.